teman-teman muda, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik, yaitu cara membuat orang jatuh cinta pada kita dalam waktu singkat. Nah, kata waktu singkat ini tentu menjadi perhatian untuk kita. Dan perlu saya tegaskan bahwa singkat di sini tergantung masing-masing orang. Ada orang menurutnya 1-2 bulan itu singkat. Ada juga orang menurutnya 6 bulan itu singkat perkenalan ataupun jadian. Ada juga orang yang 1 tahun menganggap itu singkat. Dan ada orang yang membuat standar minimal setahun. Nah, kalau saya sendiri minimal standar saya 1 tahun untuk kemudian boleh menjalin hubungan. Nah, artinya di sini singkat dalam arti masing-masing kadar daripada kita. Kalau bagi saya minimal setahun untuk mengenal seseorang, karakternya dan segala macam, untuk kemudian kita boleh menjalin hubungan ataupun membuat dia tertarik dengan kita. Ya, so itu perlu digarisbawain. Nah, berikut ini cara membuat orang jatuh cinta pada kita dalam waktu singkat dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Oke? Yang pertama, berikanlah perhatian yang tulus. Saya percaya perhatian itu mampu menyentuh hati banyak orang. Apalagi ketika perhatian itu didasari dengan ketulusan. Mungkin hari ini kita perhatikan dicuekin. Mungkin sebulan kita perhatikan dicuekin. Tapi percayalah, perhatian yang kau berikan itu pasti mampu menyentuh hatinya yang paling dalam. Tapi ingat dengan catatan, orang tersebut masih single, orang tersebut masih jomblo. Demikian pula kamu juga masih single, kamu juga masih jomblo. Sehingga aturan mainnya itu benar. Ya, so itu yang pertama, berikanlah perhatian yang tulus. Dan saya percaya ini mampu menyentuh hatinya yang paling dalam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perhatikan dan peduli secara khusus terhadap orang tuanya. Memperhatikan orang tuanya salah satu cara yang begitu efektif untuk kemudian dia jatuh hati kepada kita. Bisa bayangkan kalau orang tersebut adalah orang yang sangat mencintai orang tuanya. Bisa bayangkan kalau orang tersebut adalah orang yang sangat menghormati orang tuanya. Dan kita punya akses untuk dekat dengan orang tuanya. Kita bisa dekat dengan orang tuanya. Itu sangat efektif. Bayangkan kalau kemudian orang tuanya senang dengan kita. Kalau kemudian orang tuanya rekomendasikan kita dengan anaknya. Itu sangat efektif. So, teman-teman muda, cobalah cari tahu dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, bagaimana caranya engkau bisa dekat dengan orang tuanya. Coba pikirkan itu. Dan itu efektif untuk kemudian dia bisa tertarik ke kamunya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah cobalah senang atau bahagia mendengarkan dia ketika berbicara. Sekalipun dia suka bicara panjang lebar, sekalipun mungkin apa yang dia omongkan kamu sudah tahu jawabannya, sekalipun apa yang dia omongkan tidak terlalu penting, tapi kalau kamu senang mendengarkan dia, ini sangat efektif untuk kemudian dia tertarik ke kamunya. One day, suatu hari nanti, ketika dia ada masalah, ketika dia pengen ngobrol, maka dia akan ingat kamunya, bahwa ada satu orang yang begitu memperhatikannya, yang begitu mau mendengar dia. Maka ketika ada dia masalah, ketika dia pengen ngobrol, curhat, yang dia cari bukan orang lain, yang dia cari adalah kamu. Dan ini efektif banget untuk kemudian chemistry kalian boleh terbangun. So itu yang ketiga. Yang keempat adalah selalu bahagia dan antusias ngobrol dan ketemu dengan dia. Jadi setiap kali kalian ngobrol, baik lewat telepon, chat, atau ketemu ngobrol langsung, tunjukkanlah bahwa kamu itu bahagia.
tunjukkanlah bahwa kamu antusias banget ketemu dia, antusias banget untuk ngobrol dengan dia. Ini menjadi satu penilaian bahwa kamu tertarik dengan dia. Dan ini akan dinilai dia. Orang ini semangat terus ya, asik yang ngobrol sama dia, menyenangkan yang ngobrol sama dia, karena kamu antusias. Lain cerita kalau kamu malas-malasan, lain cerita kalau kamu boring-boringan. Ya, siapa yang tertarik? So, itu yang keempat. Yang kelima adalah memuji dan mendukungnya. Jadi cobalah intens untuk memuji dia. Tentunya bukan pujian kosong, bukan pujian yang berlalu begitu aja. Tentunya adalah sebuah apresiasi. Artinya teman-teman muda, engkau mengapresiasi apa yang dia kerjakan, apa yang dia rencanakan, apa yang diharapkan. Karena pada dasarnya semua orang senang dipuji. Ya sekalipun bukan menjadi gila pujian, bukan. Tapi itu menjadi penyemangat untuk dia. Dan mendukung apa yang dia kerjakan, apa yang dia rencanakan, apa yang dia mimpikan. Selama itu baik, selama itu benar, dukung. Ini efektif untuk buat dia tertarik dengan kamunya. Itu yang kelima. Yang keenam adalah cobalah sesekali memberikan kejutan atau surprise. Karena tidak mesti biaya yang mahal, tidak mesti yang bermerek, tidak mesti yang nominal tertentu. Ada kok yang harga murah tapi bagus. Ada kok yang lumayan harganya tapi sangat berkelas. Tergantung. Dan ukurannya bukan itu. Ukurannya adalah pemberianmu. Dan itu akan menjadi satu memori, akan jadi satu kenangan yang manis setiap kali dia ingat kamunya. Itu yang keenam. Yang ketujuh adalah rela berkorban untuk dia. Waktu, tenaga, pemikiran, dan mungkin materi. Tapi ingat, bukan berarti ketika kamu berkorban materi, kamu jadi dimanfaatkan. Bukan. Kamu juga mesti bijaksana. Oke? Itu yang ketujuh. Yang kedelapan adalah cobalah membawa dia di dalam doa. Dalam arti begini, supaya kamu tenang, supaya kamu bisa berpikir, bertindak, bersikap dengan bijaksana. Dan ini sangat efektif untuk kemudian terbuka jalan antara kalian. Atau efektif untuk kamu dibukakan pikiran dan hatinya, apakah dia jodohmu atau tidak. So, cobalah bawa dia di dalam doamu. Minta petunjuk kepada Tuhan dan minta engkau diarahkan untuk engkau bisa bersikap dengan bijaksana. Itu yang kedelapan. Yang kesembilan adalah please tetap tenang. Jangan agresif. Orang yang bersikap agresif selalu image-nya negatif. Karena agresif itu kan ya terkesan terlalu dominan. Baru ngomong A, dia sudah B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Baru sementara ngetik di chat, dia udah kirim chat sebanyak mungkin. Dan panjang banget, udah kayak mengarang bebas. Itu yang terlalu agresif. Tetap tenang, tetap bersikap mahal. Jangan terkesan murahan, jangan terlalu mengejar-ngejar, jangan terkesan mengemis cinta. Jangan. Karena hal demikian justru membuat nilaimu terkesan turun. Ya, tetap tenang dan ingat, kalau dia jodohmu, nggak akan kemana kok. Yang penting kamu udah berusaha dan memberikan yang terbaik. Itu yang ke-9. Dan yang terakhir, cara membuat orang jatuh cinta pada kita dalam waktu singkat adalah percaya diri dan bersikap dewasa. Jadilah percaya diri. Orang yang percaya diri punya warna yang kuat, punya karakter yang kuat, punya satu nilai yang menarik perhatian, punya daya tarik yang kuat. Dan ingat, dewasa. Karena orang yang dewasa itu mampu memberikan solusi, mampu memberikan masukan. Orang yang dewasa itu bersikap, bertindak itu dengan hati-hati, dengan bijaksana. Dan ini yang kemudian membuat dia tertarik dengan kita, karena didapati kita orang yang percaya diri, orang yang dewasa dalam bersikap. Nah, saya berharap 10 cara ini
coba dilakukan. Dan ingat, jangan terburu-buru, jangan juga terlalu memaksakan. Tapi percayalah, dalam waktu yang terbaik engkau bisa menarik hatinya dengan cara yang baik dan benar. Oke? Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.